Oke guys, ini kemarin sudah kita servis ya. Ini sudah di sini beberapa hari dan normal, sudah bisa diambil untuk yang Nelson ini ya. Itu langsung bisa buat lebaran gitu. Yang ini pun juga sudah jadi dan tidak ada kendala, sudah di sini beberapa hari ini ya. Masalah yang ini tidak sinkron dan ini ada tambahan servisan lagi ini tidak sinkron. Kalau misalkan sebentar ini belum disetting ya, misalkan ini harus 12, itu seharusnya kalendernya itu pindah gitu. Bagaimana cara memasang mesin Miyota dengan ini sudah tak terangkan di konten sebelumnya, teman-teman bisa playback tentunya ya ke daftar channel. Nah ini pindahnya di pukul 2, kurang efektif itu, nggak bagus. Lalu kendalanya kalau misalkan di sini ini kan seharusnya jam 8, nah gitu itu lebih nggak sinkron. Nah ini jam 9 kayak gini ini lebih, kendalanya gitu. Ini jarumnya ini lebih, ini nggak sinkron. Kalau misalkan jam 11, jam 10 ya gini, ini nggak sinkron, nggak sesuai garis ya gitu. Kendalanya itu seperti itu. Lalu yang ini ada servisan lagi, ini casingnya udah kayak gini ya. Dan ini dia hidup sebenarnya, kayak tadi hidup kok. Ini nggak makan, ini bisa jadi asnya ya. Ini 80 atau 90% ini kemungkinan adalah asnya saja. Ini nggak bisa diatur ya. Oh, ini bukan asnya sih. Nah ini ada kendala, jadi dia error ya, mesinnya error. Aduh, aku sedangkan mesin kalender di sini nggak ada sih. Ini ganti baterai aja kayak ini, masih baru ya. Dia masih baru, nggak pernah dipakai. Ini juga udah lama tentunya nggak pernah dipakai. Dan ini permatanya juga udah kuning satu. Oke, langsung saja kita perbaiki ini saja dulu ya. Sebentar aku tak cari alat dulu ya guys. Jalan juga. Satu-satu kita perbaikannya gitu. Soalnya tangannya cuma 2, tangan 2-nya bisa mengerjakan satu produk ya, gitu, satu-satu. Ini masih baru, kemarin customer saya beli casing. Oke, langsung saja kita untuk membuka seperti ini. Sebenarnya kayak gini tuh tidak apa-apa, langsung dari sini misalkan dibuka. Ini dibuka dari sini udah apa-apa, soalnya ini longgar. Namun lebih enaknya kalau bagi tukang servis ya, lebih enak tuh diginikan saja, dilepas ini pennya. Nah seperti itu kan enak kalau sudah dilepas semuanya serba terbuka gitu, seperti ini. Ini bisa seperti ini. Oke, ini kurang nyangkut soalnya tidak ada ininya ya, tidak ada pen. Langsung saja kita buka, kita senterkan biar akurat. Oke, tenang kamera. Di sini aku nggak bisa leluasa, masalahnya nggak bisa leluasa soalnya areanya
apa ini, studionya itu masih sempit, masih studio tanpa modal gitu. Nanti kalau udah ada modal kita beralih ke studio yang lebih luas dan alat-alat lebih komplit sehingga bisa apa itu membuat jam tangan sendiri. Maunya saya itu visi saya termasuk salah satunya itu. Ini IC-nya kena. Hati-hati ya kalau kayak gini. Sebentar aku fokus dulu. Kalau kena IC nanti malah nggak bisa hidup. Nggak bisa, pakai ini aja lah, pakai ini cukup. Bisa merusak mesin kalau misalkan kena IC. Nah seperti ini kita yang sudah apa itu senterkan. Nah sebelum itu kita beginikan dulu ininya sebelum kita lepas jarumnya. Kalau misalkan masih pemula ya seperti saya ini masih pemula. Ini. Nah kita bisa senterkan dulu. Kalendernya pukul 12 ini tuh harus berubah ya. Gitu. Putar begini dulu aja. Nah, cukup di angka saja yang berubah. Nanti untuk harinya biasanya kan 12 ke atas. Cukup di angkanya berubah, ini kita sudah menjadi patokan untuk senter. Jadi jam 12 malam itu pas dia akan berubah. Nah senternya seperti itu caranya. Nah seperti ini kita gunakan apa ini, gunakan media yang pas ini sudah. Nah karena ini dia nggak center, aku mau menggunakan apa alat yang ini kan maksudnya ini itu lebih gimana ya, nanti bisa turun kalau aku menggunakan ini. Enggak sih, ini aja cukup, enggak turun enggak. Iya bisa turun aja, bisa aja turun gitu tapi jadi menggunakannya seperti apa ini enaknya guys. Nah ini aja, kalau aku menggunakan benda keras takutnya mesinnya rusak. Kita aku menggunakan spon ini aja seperti ini. Nah seperti ini aja. Nah jadi kan saat terjadi apa itu penindasan, penekanan, nah gitu ya, sama aja penindasan sama dengan penekanan, ditekan sama dengan ditindas ya, itu masih ada unsur kesamaan. Kita sudah mempelajari logika, mekanisme dan lain-lain, mantek apa itu udah ya, secara bahasa sama, secara mekanisme sama, penindasan sama apa itu penekanan, nah itu sama, memiliki unsur kesamaan gitu. Nah ini posisinya di mana? I seharusnya I, tapi I di sini saya rasa kurang center, tapi karena ini 5 huruf logikanya I, tapi dengan apa itu garis atasnya ini kurang center, jadi aku membuat antara I sedikit ya, masuknya di antara E ya, gitu. Servification ini ada masuk lagi ini alba. Nah saat kita tekan seperti ini, kalau kita hanya menggunakan ini ya turun nanti set gitu, mesinnya bisa turun. Tapi karena ini ada ini kayaknya enggak, namun untuk antisipasi lebih dalam kita bisa menggunakan spon seperti ini. Lalu mungkin di sini ya kalian kayak gabus-gabus gini ini nggak kepake, tapi kalau bagi saya ini kepake. Aku sampah-sampah itu saya kepake ya, pokoknya gitu. Memanfaatkan sampah-sampah di sekitar kita itu menjadi berharga gitu, aku begitunya.
seperti ini. Ini jangan begini seperti ini, yang lebar aja tapaknya. Nah, gitu aja. Oke, tidak nyangkut. Kita bisa coba set, nah gitu. Oke, hidup, nah gitu ya. Nah, seperti ini. Udah masuk lagi nih guys. Nah, ini bisa langsung diambil semua, cair guys, cair gitu, cair. Bayaran guys, bayaran, nah gitu. Membuat jam tangan sendiri itu juga sebenarnya mudah, sebenarnya sangat mudah. Cuma di sini aku kekurangan modal untuk beli alat ya, gitu. Tapi ilmunya sudah ada di otak saya, sudah ada di pikiran saya gitu. Kalau ilmu itu berupa hafalan itu bisa, kalau dalam memori smartphone seperti ini ya gitu. Memori smartphone itu bisa mencapai kapasitas berapa itu, bertira-tira itu satu tira itu sama dengan 1000 giga, bertira-tira itu ratusan giga gitu. Namun kalau ilmu itu gitu, kita save ke dalam otak kita, memori kita berupa pemahaman, nah, berupa sebuah pemahaman, bukan hafalan ya, pemahaman. Itu yang satu tira itu bisa disingkat menjadi 1 giga seperti itu, untuk menghemat ruang ya, gitu. Jadi RAM-nya itu nggak ngeblank, guys gitu. Satu misalkan smartphone ini, satu smartphone ini ya, jika di ini enggak natap tuh gitu, enggak natap sih. Satu smartphone normal ini jika di apa itu tempatkan di banyaknya smartphone yang rusak, maka smartphone yang normal ini pun akan berbeda. Yang normal malah jadi rusak, yang rusak malah terlihat normal. Usahanya umumnya itu seperti itu, seperti itu. Jadi satu smartphone yang normal, yang RAM-nya bagus gitu, kapasitasnya bagus, tapi tidak umum dengan lainnya gitu. Dalam ilmu psikologi juga ada, bisa dites ya di situ ya. Kadang ada orang itu, orang mayoritas itu kurang, IQ-nya kurang, tapi yang mayoritas itu orang-orang itu IQ-nya kurang. Mayoritas umumnya itu seperti itu. Jika dites dengan alat tester psikologi itu ada, gitu. Itu kurang, mayoritas itu seperti itu. Jika ada orang normal, misalkan ya otaknya waras, itu dikumpulkan di situ malah jadi tidak normal, karena tidak sama dengan yang lainnya seperti itu dalam memahami. Nah itu rata-rata kayak smartphone itu kan menyimpan data itu hanya melalui sebuah program, format apa adanya, jadi ini apa ya, dia membutuhkan RAM, kapasitas RAM atau memori internal maupun eksternal yang besar. Namun jika smartphone itu basicnya AI ya, dia sudah apa itu, dia sudah bisa memformat bentuk ini, pemahaman sama, mekanismenya sama.
Ini waktu puasa ini ya gitu. Ada salah satu dai ya di sini, itu saya dengarkan ceramahnya tuh bagus. Ceramahnya bagus. Setiap sore gitu, aku nggak mendengarkan tapi memang dengar sampai ke sini rumah saya gitu. Dan ternyata yang disampaikan dai tersebut itu sama dengan mekanisme tukang servis seperti saya gitu. Tukang servis seperti saya, namun dia lebih ke religi, kalau aku lebih ke moralitas sama logika. Moralitas religi sama logika beda, sebenarnya sama, intinya sama. Moralitas religi, moralitas logika itu intinya sama sebenarnya. Lalu di sini ini terus gimana tadi, ini kendalanya seperti itu tadi. Mana ini guys? Oh ini, oh berarti ininya rusak guys ya, kemungkinan ininya lepas. Ininya juga patah, ini habis jatuh mungkin ya. Aduh, ini juga nggak bagus. Nah ini minyak saya mau habis, ini kotor. Oke lah, masih sedikit, gunakan yang tersisanya aja gitu. Untuk menghindari kotoran ini kita kasih minyak dikit. Ngerak nganus albane rak situ alamatnya dihapus kok. Albane. Gini harus gimana ini, kita kalau kayak gini kita anukan dulu guys ya, kita patenkan dulu gitu. Sudah tak cari lem. Mau dikirim lah apa-apa. Wes sebagai
Jadi di sini tuh ada, kalau sore itu ada semacam, kalau di desa-desa kayak gini, apalagi kota-kota santri ya di sini ya, itu ada semacam itu mengaji sore saat bulan Ramadan seperti ini gitu. Itu banyak dai-dai, itu suasana Ramadan pedesaan tahu sendirilah gitu, apalagi dengan fanatisme yang mayoritas religius semua, itu siarnya tuh, keramaiannya itu bagus. Nah kebetulan tuh ada seorang dai di sini tuh dalam menyampaikan itu sama dengan saya di sini ya. Dia juga membahas apa itu mekanik ya, servis HP seperti itu, sama konsepnya sama. Aku sudah bilang ada unsur kesamaan, aku bilang gitu kan. Nah, ini yang kemarin aku sebenarnya dalil-dalil itu nggak suka, aku lebih suka umum ya gitu, karena ini dari dai itu juga dalil seperti itu tak sampaikan saja, tak teruskan saja ya gitu ya. Dari dai-nya itu ya, seorang santri kita sebut seperti itu, mengaji. Ada salah satu hadis yang kemungkinan hadis itu dulu waktu aku masih santri juga, itu kemungkinan doif, tapi doifnya itu saya rasa ndak doif gitu. Ada yang bilang itu doif, tapi saya rasa itu ndak doif. Dari periwayatannya mungkin yang doif, tapi secara apa ya itu ya, kalau di dalam hadis kan ada doif dan ya itu ya, ada yang lemah, ada yang kuat. Itu kuat itu. Ada yang bilang lemah, tapi statement saya mengatakan itu kuat. Jadi dia bilang begini. Aku dalil-dalil itu gak suka sebenarnya. Cuma aku meneruskan lesan dari apa itu jai tersebut ya, gini. Wajibu dukulul Islam minal mukallafin fihi ya, gitu. Jadi seorang Islam itu yang sudah mempunyai otak, yang maksudnya yang sudah mempunyai akal gitu ya, itu wajib untuk masuk Islam lagi ya gitu. Wajib dukul Islam, masuk atau melbu itu masuk ya. Al Islamu Islam fihi kedua. Nah kalau kedua apa ya, fihi kedua itu khususnya untuk orang yang mukallaf, kedua wong kang mukallaf itu seperti itu, katanya dia itu seperti itu. Nah itu berarti mukallaf itu maksudnya otaknya sudah bisa untuk berpikir gitu ya, berotak untuk bisa berpikir. Itu ya, ada dai itu seperti itu berkenaan dengan akal gitu. Kalau misalkan orang-orang yang otaknya belum jejak itu juga nggak wajib masuk Islam, mungkin ya seperti itu. Hanya untuk apa ya, siar-siar saja, hanya untuk meramaikan saja. Lebih di sini lebih ke religi seperti itu. Itu dai-nya berkata seperti itu, logis. Dalam urusan religi ya gitu, baik di Islam maupun tidak, itu semua udah dijelaskan, baik itu adab dan lain-lain ya gitu. Adab dan lain-lain. Kalau kita menghadapi seorang dengan tidak menggunakan adab, kok kita dikasih minta dilakukan dengan adab gitu ya gitu. Kita seharusnya introspeksi diri ya, gitu. Kita nggak memperlakukan beradab, orang beradab kok minta diperlakukan dengan adab ya. Kita harus introspeksi diri sebenarnya seperti itu. Introspeksi diri seperti itu. Itu imbal-imbalnya seperti itu sudah tak sampaikan. Adanya wajib, sunnah dan lain-lain itu dasarnya adalah itu.
disebutkan tuh dari masalah kecil itu ya. Secara hukum kita membahasnya sini, aku lebih suka umum ya, yang nasionalis, hukum pidana gitu. Pidana maupun hukum religi itu sama sebenarnya gitu, adanya wajib dan lain-lain itu dasarnya itu tidak ada, dasarnya dari mubah gitu. Yang menjadikan itu wajib dan lain itu adalah faktor gitu. Dah itu pikir seperti itu aja, udah kita sudah bisa sudah bisa fikih gitu. Namun nggak boleh segitu ya, namun kita perlu peninjauan ulang lagi. Kalau bisa mengatakan berpikir seperti itu sudah bisa menguasai fikih ya gitu. Yang berarti kita nggak boleh kalau tidak membaca kitab fikih dulu. Ya harus paham fikih itu seperti apa dulu. Jadi bisa baru menyimpulkan gitu. Sama yang sudah saya katakan, sekolah itu tidak ada gunanya. Namun untuk bilang seperti ini kita harus sekolah terlebih dahulu. Nah gitu, yang paham maksud saya ya paham, kalau sudah sampai sini tentu paham maksud saya, maksud isyarat saya seperti itu. Kita sinkronkan dulu ini tadi di sini ya. Ini kita bisa gores lagi. Oke, sini sudah angka 12, berarti kita senternya di sini ya. Mungkin hari ini aku vlog saya ini tentang religi, nggak tahu besok kalau tidak di sini mungkin vlog saya tentang apa, tentang ekonomi ya bisa gitu, tentang seputar jam gitu, tentang budidaya maupun daur ulang gitu. Yang kembali lagi ke moralitas ini tadi, kalau misalkan kita mau diperlakukan secara moralitas, maka perlakukanlah orang secara moralitas gitu. Ya kalau perlakuannya tidak menggunakan moralitas gitu, maunya diperlakukan secara moral gitu, itu Fir'aun dari mana gitu, itu Fir'aun dari mana gitu, raja dari mana maksud saya gitu. Maunya pandang bagus tapi tidak pernah menggunakan IQ. Nah, ini moralitas psikologi sama moralitas religi saya pisahkan, saya dikotomikan seperti itu. Sinkronkan. Nah, seperti dulu juga ada orang sebelum almarhum itu minta maaf ke saya gitu, minta maaf ke saya itu sebelum almarhum, orang itu minta maaf. Saya kalau punya salah, saya dipanggil, saya minta maaf ya gitu. Maaf. Kenapa aku bilang gitu? Salahnya apa? Pokoknya kalau aku punya salah minta maaf. Nah seperti itu. Aku paham maksudnya, namun aku bego-bego nggak tahu gitu, pura-pura nggak tahu. Nah seperti ini kita cek di sini.
Namun kalau secara maaf secara seperti itu nggak dianjurkan karena tidak menyebutkan salahnya gitu. Jadi kalau dalam secara bahasa kita umum saja itu masih kalimat ambigu gitu, masih ambigu atau nakiroh gitu kalau dalam religi, ilmu alat gitu. Dan ini bisa ya, ini yang penting jam 3 pas, jam 4 pas ini kalimat ambigu kalau seperti itu enggak gitu. Kok masalahnya itu bukan sangkut pautannya dengan saya menjadi wakilnya, namun itu bukan saya, jadi saya hanya mengangguk tapi tidak mengiyakan, mengangguk tapi tidak mengiyakan gitu. Karena itu sifatnya masih ambigu, atau kalau dalam ilmu alat yaitu ambigu atau nakiroh, itu kalimatnya itu seperti itu. Dalam religi ini hukum sekecil apapun itu sebenarnya sudah ada aturannya gitu, sudah ada aturannya supaya bisa mengontrol kehidupan dalam segi sosialisasi. Sama kayak negara itu kan, kalau misalkan dulu sempat ada rumor gitu, ayam masuk ke tangga didenda 3 juta seperti itu, karena itu banyak kejadian yang memelihara ayam itu mengganggu tetangganya gitu, mengganggu tetangganya, mengganggu kedamaian tetangganya seperti itu. Finishing. Lalu dalam segi fikih, kita kembali lagi fikih ini ya, itu termasuk hukum-hukum atau tata cara bersosialisasi, saya bilangnya itu seperti itu, tata cara bersosialisasi, bermasyarakat dalam ilmu apa itu sosiologi ya, itu tata cara bermasyarakat ya, gitu. Ada psikologi, kalau psikologi lebih ke jiwa, kalau sosiologi lebih ke sosialitas ya, seperti itu. Kita di sini mumpung suasana Ramadan ya gitu. Namun ini tayangnya nggak bulan Ramadan, suasana saja yang Ramadan, tayangnya nggak bulan Ramadan, aneh ya, aneh, tidak apa-apa gitu. Kalau misalkan ini kita ambil kiasan saja dari sini ya, untuk masalah sosialisasi kan, kalau misalkan dalam saya berarti urusan bermasyarakat, dan bermasyarakat ada namanya rumah tangga dan lain-lain gitu. Kalau misalkan ada pohon gitu, pohon itu cabangnya mencapai tanah orang lain gitu, kita yang bahas itu. Lalu berbuah jatuh ke tanah orang tersebut gitu. Buah itu miliknya siapa gitu. Ada yang mengatakan dibagi 2 gitu. Ada yang mengatakan, artinya ada pendapat katanya gitu. Tapi yang benar pendapat yang diakui itu dibagi 2. Ada yang mengatakan kita memiliki hak atas buah tersebut. Memiliki hak atas buah tersebut itu maknanya bisa menjadi milik kita 100%. Nah, gitu. Kalau itu buah. Nah, gitu. Namun itu kalau misalkan berupa hal yang tidak menguntungkan, nah gitu, tidak menguntungkan, nah gitu, itu kita tidak memiliki hak atas tersebut. Kita pakainya hukum pidana, nah gitu. Itu bukan masuk perdata ya, pidana, maksudnya pidana. Seperti itu. Artinya gitu.
sebagai warga negara yang baik ya gitu, biar tidak terjadi perselisihan seperti itu, tidak terjadi tidak kenyamanan dalam bermasyarakat ya gitu ya, atau tidak kenyamanan dalam karena apa itu tidak benar dalam bermasyarakat itu ada aturannya gitu seperti itu. Meskipun gitu hal tersebut dimiliki oleh individu oleh perorangan ya, perorangan individual perorangan gitu. Terus secara hukum baik religi atau apa itu lebih kuat individu ini yang memiliki tanah itu, meskipun itu apa untuk kemaslahatan misalkan gitu. Itu seperti itu ya, nggak ada selama dikatakan keselamatan dan tidak namanya itu mengganggu ya, mengganggu individu seperti itu. Kalau nggak pertanyaan, kalau saya salah itu ada polisi ya gitu, kita tanyakan polisi. Seperti itu. Seperti ini itu dalam tata bermasyarakat. Artinya kita tidak boleh mengganggu kenyamanan orang lain kalau kita tidak mau diganggu, seperti itu. Nah, gitu. Kenyamanan orang lain itu tidak boleh diganggu. Ya sudah seperti saya balikan, kalau di sini kan masyarakatnya kan mayoritas religius, maka saya ya sosialis, ya ilmu sosial, ya ilmu religi juga saya gabungkan di sini, yang intinya sama. Ini maksudnya gini. Nah teman-teman yang di sini ya sahabat Jendela Wali itu gimana ya? Gitu, kita kalau mau bersosialisasi meskipun kita seorang introvert sekalipun, kita adanya adab bersosialisasi juga ada gitu, seperti itu. Terus nggak mau misalkan merasa bapakku seorang apa ya, jaksa, seorang pengacara, seorang sarjana hukum, terus hukumnya dimanfaatkan sendiri, tidak boleh gitu. Nak dek apa itu nanti tak dalili, nanti tak kasih undang-undang gitu, undang-undang KUHP gitu. Kasih uang habis perkara gitu. Tidak boleh gitu. Kalau kita mau dihormati ya kita menghormati. Itu imbal baliknya itu seperti itu teman-teman. Wah ini kok masih tidak bisa ya. Nah ini masih tidak bisa, ini kenapa ini? Aku coba menggunakan as yang lebih panjang. Nah, ini tak ginikan aja biar enak, tak pasang aja set, nah gitu. Kalau kita mau diperlukan bagus tapi kita pelakuannya nggak pakai EQ, lalu nggak pakai otak, nggak pakai adab, mau mintanya diperlakukan pakai adab ya, kita ini Fir'aun dari mana gitu. Kita ini bukan raja gitu. Raja pun sekalipun kalau kayak gitu, ini dalam film masa juga ditinggalkan oleh masyarakatnya gitu. Kembali lagi ke di sini, karena ini mayoritas di sini tuh Islam semua, tidak ada di daerah saya ini Islam semua, tidak ada yang non Islam gitu secara mekanisme itu. Wajib bagi seorang itu masuk ke
religi atau agama Islam. Dalam ini kita membahas tentang diskusi yang saya dengar dari salah satu dai di musola ya. Wa yajibu dukul Islam minal mukallafin fihi ya, gitu. Padahal dia sudah sejak kecil sudah Islam, sudah diislamkan, sudah dikenalkan Islam dan diislamkan gitu. Namun kalau sudah berakal sudah masuk Islam lagi, intinya seperti itu. Islam lagi gitu. Wis, ini enggak sonkron juga, ini menggunakan T09. Waduh, malah enggak fokus, sedangkan ini aku menggunakan SL68 guys. Coba kita bisa gunakan ini, gunakan as yang lebih panjang gitu. As yang lebih panjang seperti ini dulu. Dalam apa itu hukum jual beli dalam religi itu buku juga ada yang kita kira. Namun religi ini tuh di mata hukum umum, hukum negara itu, karena negara itu harus ada bukti dan apa itu ada bukti yang bisa bukti secara tertulis ya gitu. Maksud saya itu secara perdata atau secara apa itu. Kalau misalkan kita menjual buah gitu, buah atau apa itu, ini kok mati guys. Ini sudah bisa benar tapi ini masih mati ya. Sebentar, kesini aku tak cari dulu bata yang masih hidup, kira-kira ini mesinnya atau tadi mesinnya sih ada bisa gerakan-gerakan dikit untuk hidup ya. Kok ini toh, mesin saya bata saya gimana gitu. Mesinnya yang off ini, tapi di sini gimana ini aduh, ini juga error ya, mesinnya error, ini error guys. Ini error, jarumnya error ini di sini. Ada gearnya yang kemungkinan tuh, saya coba aku tak gimana ini. Mesinnya error ini guys. Nah ini untuk ini bukan di IC nya saja tapi gearnya aja juga error. Gearnya aja juga error ini.
kita lihat di sini guys ya. Nah ini biar sensasinya enak, nah gitu saya tambahkan ini. Nah, seperti ini aja gini. Woi, sebentar guys, yang sensasinya enak. Nah, seperti ini. Kalau kayak gini mati, ini ada gear, salah satu gear yang dual ya di sini ya, makanya nyalanya jadi seperti ini. Nah ini kalau misalkan dia hidup gitu, itu tidak akan sinkron, ini kalau mau dibongkar mesin ya percuma gitu, karena biaya reparasi sama onderdil atau satu blok mesin tuh lebih mahal biaya servisnya ya gitu. Ini kalau dipakai percuma guys, meskipun saya hidupkan IC-nya hidup, karena ini tidak apa ya, gearnya ada yang putus seperti ini. Ini ada beberapa gear yang putus ini. Sinkron, ini gear yang putus sini ya. Ini harus gimana ini? Ini udah bisa sih. Nah ini udah bisa tadi. Udah bisa ya, ini memang ada gear yang ompong, biasanya tuh seperti itu. Ini kalau misalkan dihidupkan pun juga percuma sih. Nah tadi dalam akad jual beli ya, jual beli, kalau secara religi kita jual buah yang segar-segar, jumlahnya 1 kilo gitu, besar-besar, itu si pembeli sudah deal gitu, sudah membayar namun belum diambil buahnya, lalu kita aduh ada segar-segar, lalu kita tukar lagi, yang penting jumlahnya 1 kilo gitu. Itu juga secara hukum apa itu religi itu haram, dan haramnya ini tuh terus turun-temurun terus gitu. Yang penting 1 kilo gitu, saya bilangnya 1 kilo gitu kan, 1 kilo saya bilangnya kan dulu 1 kilo gitu. Itu haramnya itu akan terus turun-temurun sampai anak cucunya terus itu akan haram terus, jadi seperti itu. Kalau nggak percaya tanya ahli fikih, itu seperti itu. Yang kita makan tuh buahnya gitu turun itu haramnya terus mengalir terus gitu. Yang penting 1 kilo. Nah itu kalau secara hukum ya, karena nggak ada bukti, ada tertulis 1 kilo ya berarti 1 kilo seperti itu. Akad jual beli seperti itu yang secara religi itu diharamkan, namun secara hukum pidana tidak bisa, itu lemah sifatnya. Kalau dalam hukum pidana itu lemah, tapi secara hukum religi itu kuat. Nah, seperti itu juga itu berkenaan dengan adab jual beli, sebetulnya adab akad itu cuma akad nikah, nggak tahu akad nikah, nggak cuma akad nikah, akad jual beli ya ada itu istilahnya. Artinya kalau misalkan teman-teman akad nikah berarti membeli perempuan, tidak seperti itu. Itu kan kita sudah belajar belajar mantek gitu sama majas, jadi kita paham dalam penggunaan tata bahasa. Dalam
baru dikasih nota setelah diambil, yang penting 1 kilo aja gitu. Itu seperti itu. Meskipun teman-teman gitu minta maaf lah, misalkan yang penting minta maaf meskipun nggak tahu, yang penting kan sudah minta maaf ya, jadi nggak boleh minta maaf dan meski apa harus diterangkan secara terang gitu, secara objektif yang dalam permasalahan apa. Kalau aku minta maaf gitu tanpa dijelaskan permasalahannya ya itu tidak bisa, meskipun dimaafkan orang itu bilang maaf ya, saya maafkan, itu juga nggak bisa gitu, nggak bisa. Harus dijelaskan secara objektif permasalahannya seperti ini dan aku minta maaf karena ini ya, seperti itu. Namun kalau misalkan masalah itu sepele bagaimana? Lah itu hukumnya dimaafu atau dimaafkan karena tidak terlalu diperhitungkan. Tapi kalau masalah itu mencakup sesuatu hal yang sangat berat dan itu bisa sampai apa ya, itu tidak bisa dimaafu. Padahal secara mekanismenya sama kan, tapi bobotnya ini ya, beratnya ini itu beda, seperti itu. Nah, kembali lagi seperti itu. Tergantung, kalau masalahnya sepele itu dimaafu, tapi kalau permasalahannya tidak sepele itu tidak bisa dimaafu gitu. Harus objektif gitu, itu diterangkan secara objektif gitu. Tapi kalau sepele ya itu masih bisa ditoleransi, istilahnya dimaafu ya bisa gitu. Secara akad itu seperti itu. Kalau dulu misalkan aku jual buah dulu kan seperti ini ya, tapi dikasihnya kok seperti ini ya gitu. Kalau dalam hukum, karena itu notanya cuma 1 kilo ya, waktu dinotakan kan 1 kilo ya, gitu. Itu ya hukum lemah, secara hukum pidana itu lemah ya, maksudnya perdata ya, itu lemah. Tapi secara hukum religi ya itu haramnya itu akan mengalir terus menerus, itu haram. Jadi yang itu kita makan ini tuh haram. Nah, kalau itu jenis buah kan sekali makan aja. Namun kalau itu sejenis sepeda motor ya haramnya terus dinaikin, itu haram ya, seperti itu. Oke, ini jadi seperti ini. Itulah adab. Kalau kita mau dalam bermasalah kan, bersosialisasi sama teman, misalkan sama teman itu, kalau misalkan kita bercanda itu kan kelewatan. Nah, kelewatan begitu ada teman balik bercanda kita sesuai dengan candaan kita gitu ya, lalu kita marah gitu, artinya kita tidak bisa bersosialisasi, seperti itu. Kalau mau diperlakukan baik, maka perlakukanlah sekitar kita atau sosial kita dengan baik, seperti itu. Jangan maunya diperlakukan baik terus mintanya dilakukan baik. Lah itu Fir'aun dari mana? Kita ini bukan seorang raja. Kita ini semua tempatkanlah diri kita sebagai seorang sahaya, nah, gitu. Ada orang punya motor ini, itu haknya orang itu, hak kita punya juga memiliki hak lain gitu. Tidak usah break dulu guys gitu. Kita break dulu, saya mencari mesin sama ini.
Oke, setelah kita finishing ya gitu, jadinya seperti ini guys, keren banget, gitu ya, seperti ini aja. Lalu untuk permasalahan mesin ini itu kalau diperbaiki saya rasa itu percuma ya guys. Masih nempel ini, kalau diperbaiki itu percuma. Harus membongkar gear-gearnya, padahal diganti saja itu murah kok sama saya gantinya 15.000 aja gitu, itu udah pasang. Kalau diperbaiki waktunya juga lama, makan waktu. Ini sudah saya lem tadi, ini habis jatuh kali ya. Ada gearnya, komponen atau gear ada yang patah. Nah ini itu enggak bisa, udah enggak bisa ini ada komponen yang patah ini kan pas sudah disenterkan, tapi nah ini kocak ini ya. Kocak ini bukan dari jarumnya, itu bukan, tapi memang dari gearnya ada yang ompong gitu. Gearnya ada yang ompong. Kadang kocak ini bisa disebabkan jarumnya patah, bahasa Jawa jarumnya lepas dari sini. Namun kalau yang ini kocaknya diakibatkan dari adanya gear di dalam atau part di dalam itu yang ompong, karena berjalan dengan ini tentunya dengan jarum. Nah seperti ini. Jadi untuk melihatnya kita bisa balikan jam tangan ini seperti ini, lalu kita tarik. Kalau masih diginikan kok berputar dengan baik, diputar gini, maksudnya kita dibalik begini kok putarannya dengan baik, itu otomatis dia masih nyangkut kuat di di tempatnya untuk jarum panjang gitu. Namun kalau ternyata dibalikan begini, kita atur begini, kok dia enggak jarumnya kok masih misalkan begini ya gitu, gini enggak masih di sini, itu kemungkinan ininya lepas di sini. Satu-satunya kalau menurut saya itu kalau misalkan diperbaiki itu mahal guys, perbaiki itu mahal. Kalau diperbaiki mahal ya guys ya. Namun kalau misalkan diperbaiki mesinnya, ganti mesin itu malah lebih murah, 15.000 udah bagus. Nah ini permasalahannya di sini ya. Nah ratas terbatas saya juga udah mati, mau buat jarum rumah tangga ada aja biaya kebutuhan ya, gitu. Gini kita masukkan ini ya, untuknya ini jenis kaleng, jadi enaknya seperti itu. Kalau ndak bisa gitu, ndak bisa ganti aja langsung satu blok, gak usah diperbaiki, itu enak. Secara konsumsi baterai mesin kaleng ini ya gitu ya, menurut saya itu lebih hemat dan efisien gitu. Perbaikannya itu nggak neko-neko, rusak langsung ganti satu blok, itu enak, murah mesinnya ini. Kalau nggak bisa pasang ya sudah tak terangkan, udah tak kasih contoh balik-balik cara masangnya seperti apa, udah enak sama saya. Bali paling satu biji berapa, itu 5.000 dapat 2, itu 10 tahun bisa, tergantung body jamnya juga sih mempengaruhi. Nah ini mati mesinnya ya. Ibu kan toh nak, kalau mau mesin awet menyimpan baterai awet ini jangan dikenakan logam seperti ini ya, itu nanti powernya itu akan hilang. Ini sementara tak kasih alternatif dulu, bisa enggak sih? Sebentar, alternatif kasih minyak IC ya gini. Ini minyaknya IC saya mau habis dan kotor, ini aku akan segera membuat. Nah kita nanti kasih tahu, nanti kita membuatnya sama-sama gitu. Namun kayak ini udah
kadaluarsa, esnya udah mati bukan lemah kayaknya, tapi kita coba dulu, nggak ada salahnya mencoba. Ada salahnya gitu. Tukang servis tenaga ahli serba bisa, ngapain aja bisa. Oke. Nggak perlu mahal-mahal beli minyak IC ya, gitu. Buat sendiri ya, gitu. Kadang kalau minyak IC itu kadang nggak mempan, nah, kita akan tingkatkan kadarnya gitu. Untuk itu nanti kita akan mempelajari apa sih minyak IC itu dan khususnya buat apa gitu, nanti kita akan pelajari di situ. Nah, ini yang menjadi pertanyaan di sini. Ini berarti yang hidup ada yang mati satu, hidup satu. Hidup ya, berarti yang ini hidup. Tadi kita cara menghidupkannya mudah begitu saja, karena IC-nya cuma lemah, cuma tertidur, istilahnya pingsan. Nah, kita hidupkan lagi. Dan minyak IC saya ini juga bisa membangunkan orang pingsan. Nah, gitu. Itu minyak IC saya ini. Selain membangunkan HP yang maksud saya itu mesin jam yang pingsan begini, minyak IC saya ini juga bisa digunakan untuk membangunkan orang pingsan gitu. Jam tangan aja bisa pakai, dan juga bisa untuk membersihkan noda gitu. Itu minyak IC saya itu serbaguna guys. Nah, seperti ini, belum dijual, nggak dijual. Kemarin ada yang tanya minyak IC-nya beli di mana gitu. Aku ndak beli. Sini modalku terbatas, modalku servis terbatas. Mau beli begini begitu, itu masih belum bisa bergerak saya karena masih ada hal lainnya. Ini beli solder solder mikro aja itu masih belum bisa, masih ada keperluan lainnya, kebutuhan lainnya. Jangan gunakan ini ya, tapi kalau aku menggunakan sedikit nggak apa-apa. Oh, nggak bisa ini, harus menggunakan ini aja. Ini juga kurang bisa, nggak bisa sama kurang bisa, bedanya tipis. Oke, langsung saja kita pasang yang satu ini dulu. Begini ya, set. Tekniknya seperti ini ya. Ini perlu bersihkan dikit lah, enggak apa-apa, sama saya itu enak. Sini, jangan di sini minyaknya. Wis, ini tidak bagus ini kalau aku menggunakan ini guys. Kurang bagus ini kalau aku nampaknya menggunakan ini guys. Ini akan jadi kemerah-merah. Ini tidak bagus, tidak bagus. Oke, aku menggunakan minyak IC saja yang sifatnya lembut. Nah, minyak IC ini fungsinya banyak banget guys. Gitu. Minyak serbaguna ini aku menyebutnya guys ya.
Oke, ini masih tidur ya. Ini belum terbiasa untuk hidup masalahnya. Hidup itu belum terbiasa. Sudah depan lagi. Sok lagi gitu. Udah nggak perlu lama-lama, bisa ndak? Bisa dong guys. Nah ini yang menjadi persoalan, ini udah sowak seperti ini ya. Tapi ndak apa-apa selama meskipun mesinnya sowak, selama mesinnya belum error gitu, itu ndak apa-apa. Gitu. Nah ini udah tak tutup begini ya, bisa akhirnya ya. Lalu di sini sebenarnya ini untuk mekanisme jam tahan air seperti ini bisa dibedakan. Ini ada perumahannya. Perumahan ini dia untuk seal gunanya. Ini perumahan ini untuk seal. Ini sudah memiliki mekanisme atau ruang untuk tahan air. Kalau misalkan meskipun ada dratnya seperti ini, namun bukan untuk tahan air, itu tidak ada perumahan. Ini ada perumahan kecil di bawahnya, paling bawah kita bisa lihat. Nah kita bisa dicek. Drat itu bukan berarti perumahan sendiri ya, bukan drat ya, seperti di situ. Tapi umumnya yang berdrat itu ada perumahannya, umumnya loh. Namun di beberapa kasus yang saya tangani, yaitu kayak dokter aja saya tangani ya, sama dokter sama tukang servis sama. Itu memang semua perumahan itu mayoritas berarti bukan semuanya ya, kebanyakan. Nah kebanyakan itu ada perumahan untuk seal gitu. Kalau misalkan nggak ada ya kita bisa buat sendiri. Caranya bagaimana? Ada tak ajarkan. Penak sama saya penak. Tuh. Ini dari sobat jendela wali yang dari mana, Bekasi atau kemana ini, sudah ngirim barang ke saya, sudah untuk diservis kok belum sampai-sampai ya, gitu. Malah tanya saya. Kan bisa dipantau guys melalui resi pengiriman guys gitu. Kalau di sini ya saya nggak mantau karena gimana ya, ada datang ya saya pegang, saya perbaiki ya gitu. Kalau ada, kalau tidak ada ya saya nggak cari gitu. Kalau masa pengiriman udah dikirim belum, teman-teman bisa lihat di resinya gitu. Yang kemarin udah semua ya ini. Kalau yang dekat-dekat sini datang langsung ke apa? Itu yang dari Semarang, Kudus ya gitu, itu datang langsung. Enggak apa-apa, enggak usah dikirim gitu. Tapi saya ingatkan, saya enggak mau memberikan teh sama kopi itu. Datang kalau ke sini ya bawa teh sama kopi sendiri. Jangan lupa saya dikasih gitu. Tapi kalau datang ke sini urusannya hanya pertemanan. Oh sorry guys, gini saya ini bisnis guys, bisnis ya, gitu. Jadi kalau urusannya bisnis saya terima, tapi kalau ada urusannya saling mengenal, oh tanpa ada unsur bisnisnya gitu, no way gitu. Agak sombong dikit memang. Nggak bercanda guys, tapi ya memang gitu. Kalau datang ke sini ya untuk saling kenal gitu aja, aku ya nggak mau. Tapi kalau sudah menyangkut bisnis ya aku ya oke gitu. Nah, seperti ini. Sama-sama konten, kecuali ada forum berkumpulnya konten kreator, diadakan forum seperti itu ya, kemungkinan tuh nalar, saya berkumpul seperti itu ya nalar. Tapi kalau dalam urusan kerja, ini adalah pekerjaan saya yang saya buat konten, bukan kerjaan saya cari konten, bukan. Bedanya apa? Beda dikit nah, gitu, bedanya dikit. Ini lalu tadi di mana ya, ini di konsletin apa ini, di ini ya, masalah mesin. Nah ini menggunakan T208, sedangkan aku coba dengan ini ya, ini menggunakan SL68. Kira-kira bisa ndak ini? Ndak masuk ya. Sebentar tak cari dulu yang benar-benar untuk gunakan berkalender, untuk gunakan knob atau as kalender ya. Nah ini saya rasa ini pas, itu baru saya rasa, ini baru saya rasa ini pas, dia tidak songkle gitu. Apakah bisa diakal dengan knobnya ini ya gitu, singkle gearnya.
Oh ini sengkle juga guys, ini sengkle. Oh, enggak terlalu sih, kemungkinan diakal dengan knopnya bisa sih. Coba saya periksa dulu. Kalau misalkan bisa kan bisa menjadi lumayan, bisa menjadi ilmu pengetahuan baru bagi khasanah perservisan. Dian khasanah perservisan. Biasanya ngawur-ngawur sedikit ya. Kayak app aja. Ada dua bahasa intelek, bahasa menggunakan Inggris, menggunakan Arab. Itu yang mendominasi itu di situ di Nusantara kita. Oh ini penyebabnya saya dapat ketahui kenapa gear itu bisa dol gitu. Penyebabnya ini guys, ini nah gitu, saat masuknya ini itu terhalang, ini set nah, jadi dia ditekan oleh ini ya, kecil banget penyebabnya, ini berdampak besar, padahal ini kecil banget, sepele, masalahnya sepele tapi berdampak besar. Oke, kita hilangkan ini aja kalau gitu. Itu penyebabnya kerusakan mesin ini diakibatkan oleh ini saja, masalah yang sepele ini gitu. Kita bersihkan ya. Karena asnya itu menekan, jadi dampaknya ke gear itu besar gitu. Oke, kita coba sekali lagi ya, coba sekali lagi. Tidak bisa berarti memang minta ganti apa gimana. Nah ini kalau begini masih turun. Oke, kita coba hantam dulu, des, nah gitu. Siapa tahu setelah kita hantam itu normal gitu. Sama kok guys. Apanya yang hati-hati saja. Hah? Tak gunakan SL68 kok enggak bisa ya. Modelnya T208 nah gitu. Sama-sama ekoran 8 kok. Enggak bisa guys. Kalau kayak gini dia nggak turun, tapi kalau diginikan udah nggak turun sih. Nah ini kemungkinan udah bisa saat kita ketok di bagian yang bersangkutan. Udah kuat ya, sudah bisa. Kita ketok gitu. Oh masih kok guys. Sama ini nggak bisa dipakai. Sedangkan saya ini aku bingung guys, nggak ada ini ya guys. Nah ini tak gunain ini kayaknya mesin mati deh ini. Ini bisa nggak dengan ini? Oh ya ini bisa ini. Sebentar. Langsung kita pasang guys ya. Ini ada enggak? Enggak tahu aku. Itu aja adanya. Enggak diangkat ya, Pak. Ini sini.
sih. Wah, ini mati guys, ini baterainya atau mesinnya ya. Kita coba ganti baterai yang baru. Nggak bisa ini guys, coba cek dulu. Nggak bisa ini guys, ini rusak yang ini. Coba kita hidupkan dulu menggunakan shock terapi ya. Kayak ini tadi udah hidup terus ya, gitu udah normal, cuma tertidur aja. Kita hampirkan sini dulu biar nggak ketuker, ini hidup atau mati aku juga nggak tahu yang sini ya. Kita olesi minyak IC. Oke, satu guys, itu kemana guys? Nah, gini. Wah, ini udah hidup. Ini hidup ya. Aduh, tadi hidup mati lagi. Oke, hidup, ini hidup, udah hidup ya. Kita langsung ganti saja. Gitu. Langsung saja kita ganti ya. Itu untuk mengetahui itu hidup atau tidak bisa didengarkan detak dari jam tangan, mesin jam tangan tersebut. Kalau ini tak hidupkan percuma, karena itu yang rusak itu adalah gitu. Kita lem dulu seperti tadi, lemnya dulu menggunakan apa itu, alat yang agak besar, agak lebar seperti ini. Nah, gitu. Karena apa, asnya tidak ada gitu.
Waduh, ini salah guys, salah. Oh, ini aku salah. Ini harus disesuaikan sama kewakan gini ya. Ini akibat nggak fokus ini. Nggak fokus ini lagi ya. Ini juga yang bikin saya gagal fokus ini, salah satu orangnya ini. Selama hidupan mesin itu sangat mudah sebenarnya pada IC-IC yang lemah gitu, memberikan shock terapi kayak gini itu kan IC-IC lemah ya hidup terus, udah kuat gitu. Selama tidak rusak pada komponennya, pada onderdil asnya dalam, kan kalau dalam mesin ini terdiri dari IC sama gear saja yang mempengaruhi, itu body juga mempengaruhi sih. Kalau bodinya soak gitu juga berpengaruh di gearnya. Kalau sudah terpengaruh sama gear ya berarti pengaruh juga sama isinya gitu. Nah seperti ini. Oke, kita detak jantungnya saja, detak jamnya itu udah bisa gitu. Ini udah bisa, langsung saja kita tariknya sambil pegang karena ini belum ada. Nah gitu. Sekali lagi gitu, kita tarik putarnya. Nah gini, kita cari format perpindahan kalender dulu. Ini sudah mau bergerak. Nah itu berarti jam 12. Kamu belum coba bu? Belum coba. Aku gawe ngono terong karo agak iteri yo. Padha yeni. Terong teri apa? Anu kok sang terong terus dikai iteri. Terus belalap kerupuk. Ya ini kayak ngono enak. Boleh nayani wae. Tapi yeni lepet tenan sarta ada juga. Kok mangan sego men. Gara sak karepe mute sih. Yeni itu salah satu konten kreator apa ya favorit istri saya itu Yeni, konten kreator. Tapi aku gak tahu. Ini anu senjaluk nomor WA, nomor Nita tak kayak nomor Nita 5 ya. Boleh ya. Tak balik wong. Nah, iya karepe. Ini bisa dikecilkan dikit gitu. Bisa kene nunggone aku anjir. Terus aku udah ya ngono. Aku udah ya aku ngono tak jeneng kene. Itu bukan urusan saya aku ngono. Enggak. Mengganggu kerjaan. Aduh ini masih kalau kayak gini tuh ini harus dikecilkan dikit, nanti diturunkan kayak gitu.
Lalu ini bisa dinaikkan, ada pada posisi ini bisa dinaikkan. Namun untuk menaikkan harus pakai perkiraan ya. Kalau enggak nanti kaca yang jadi korban. Nah ini bisa, sudah bagus, sudah bisa. Lalu kita pasang jarumnya ini. Pas nak puasa tutupnya jam 3 lho, Men. Telu lebih awal berarti. Ini mati lagi guys. Nah gitu, hidup. Hanya perlu sentuhan sedikit. Nah ini udah hidup ya. Udah ini aja hidup gitu. Dan sepengalaman saya ini hidupnya ya sudah hidup. Kalau hidup. Nanti kalau misalkan kok beberapa jam mati, kan di sini kan ditungguin kalau tukang servis, tak tungguin dulu, nggak boleh dibawa pulang gitu meskipun udah jadi. Kalau udah dibawa pulang, berarti sudah 1 hari ini hidup terus. Kalau menurut saya kayak gini kan hidup terus, atau ini kan hidup terus ya. Di sini tuh paling enggak minimal 1 hari tak tungguin dulu. Kalau 1 hari kok nggak ada kendala, 1 hari 2 hari itu nggak ada kendala, baru customer boleh membawa jam tangan tersebut. Nah ini kalau ini 1 hari 2 hari atau 1 minggu di sini itu kok nggak ada kendala, tuh customer sudah 1 minggu udah tak suruh ngambil gitu. Meskipun udah jadi, tapi aku sebagai tukang servis yang profesional itu nggak suruh mengambil dulu, tak diamin dulu di sini selama beberapa hari sampai saya memastikan tidak ada kendala gitu. Nah kayak gini kan masih terkendala ini ya, masih terkendala dikit. Nah dikit ini perlu sedikit shock terapi ini hidup. Jadi kita hidupkan sedikit aja. Nah gitu aja, tidak perlu. Tadi mungkin minyaknya kurang meresap ya, ini sudah meresap, meresap kan keren gitu guys. Nah kalau ini kan hidup semua, berarti ini udah berapa, 3 hari di sini, ini udah 4 hari ya, ini udah 2 hari, 1 hari ya gitu. Ini baru kita kerjakan dan ini kita kerjakan. Itulah ilmu servisnya itu seperti itu ya, teman-teman bisa mengikuti kalau mau jadi tukang servis ya gitu. Kita membentuk komunitas servis. Ini kalau misalkan mau nyervis ke saya ya enggak apa-apa, ada tarif gitu. Kalau misalkan kemahalan, nah kita mau diservis sendiri gitu ya tak ajarin, enak loh sama saya itu, enak, tak ajarin gitu. Anda tanya ya tak jawab gitu. Tapi kalau kita mau harus tangan saya yang nyervis kayak gini, kan ada yang kemarin dari Palembang, ada dari Bekasi ya gitu. Kalau harus saya yang nyervis itu tak kenakan tarif gitu, bisa dikirim tapi tarifnya lebih mahal, soalnya ongkos pulang pergi itu yang nanggung customer. Kalau saya itu seperti itu, saya di sini terimanya bersih. Kalau misalkan kurang lebih 100.000 ya gitu, mereka naik ya paling 120 gitu, kalau kurang nggak mungkin gitu. Kalau pas ya iya 100.000 seperti itu, kalau kurang itu kayaknya enggak gitu. Enaknya gitu guys. Kalau teman-teman merasa hal seperti itu, tak tarif segitu kemahalan ya, kerjain di sini, kerjakan sendiri, tak kasih tahu caranya gitu. Penak sama saya itu, penak guys. Aduh, sebentar. Oh ini sudah center. Ini. Nyervis seperti ini tuh tidak susah-susah amat sebenarnya, itu seperti itu, tidak susah-susah amat. Modal logika sama keterampilan atau seni ya gitu, seni gitu aja. Kita modalnya logika sama seni, karena ini memang nggak ada sekolahnya, itu tidak ada. Sama pengalaman juga gitu, pengalaman gitu. Kalau masa pengalaman, teman-teman bisa menggunakan pengalaman saya, tidak apa-apa gitu. Karena kalau teman-teman tanya ya tak jawab sesuai pengalaman saya gitu.
Ono sing rene lagi piro siji. Siji. Ono papat. Ono papat. Kan wong lagi teko. Oke, mengenakan diri dek kok. Bentita sih dia. Diblokir. Jadi ngonten ini ada enaknya dan tidak gitu. Kalau misalkan sebagai seorang yang apa ya menganggapnya sebagai harian, nah itu harian, sebagai dokumentasi harian atau catatan harian, nah ini itu enak kan ada lagunya. Gitu. Namun tidak saya lakukan. Tuh bait-bait puitisnya itu seperti ini. Tuhan terserah padamu, nah, gitu. Aku ikut maumu Tuhan. Nah, aku catat semua ceritaku dalam channel YouTubeku, nah, seperti ini. Nah, tuh. Lagi bal tak gawe nganu ngono nalangi kowe sing pira kuwi. Lagi tak wis tak bayar pegadaian. Genalangi kowe lah penggadiane kowe. Wis tak bayar iso. Oke, mana tadi tanggem saya ini guys. Bentar. Oh ini. Oke ini potong dikit ya. Ini udah keren guys ya, secara finishing itu udah keren banget, kerennya kebangetan. Piye? Anak-anak wong rene kok nambah dhisik kabeh. Wah, wis kene wis ge bayar penggadiamu. Kita kok reti wong iki ape tak golek duit terus. Lah iso duwe ge. Wis tak bayar pegadaian aku. Terus oh berarti benang wis ora dibayar ya wis tak bayar mbok iso aku. Wis kanggo nalangi terus kene kok. Lah kowe ki ngeki apa kono ki ora. Peranaan pirang-pirang kok jadi beban, jadi hama istilahnya ngono. Nek wis tak meni iku tak bayar pun guna aku ora dibayar sik akeh. Ora dibayar sik yo aku ora duit mak ngono sing kuwi. Golekno ngono kene iki padha wae butuh biaya hidup kok. Kene terus. Ora percaya ya piye ngono, ora percaya piye kok tak arepane. Anak pirang-pirang ndo ingi wis dikei duit meni ditransfer ora dikei nulung kuake anak pirang-pirang hanya jadi beban. Oh ini masih live guys, aku sorry guys, ini permasalahan pribadi saya. Nganu wae nyoh tak nomor iki nek ape mbok transfer kan kono Mbak Daya ha gitu mosok dadi beban terus. Saya jeng kerja ya akeh. Dobol kamu ni sapa? Goleke pira? Motor digadeke paling pira? 1 juta, 1.500.000. Wis ngomong pegadaian wis di nganu ku wong bayar aku duit rak apa iku. Gak apa-apa piye, iki kok kanggo bayar iki ngono kok bayar on the deal. Kono wae. Wis mandek kono puluhan juta kayak itu.
sebentar ini sini kok nggak konsen ini di mana tadi ini oh ini dikit lah gini aja set potongnya asal aja des gitu aja asal potong gitu aja nanti kita sesuaikan. Dan sebentar. Oke duit piro ngono ra wong ki gambane sedina ki paling ora entuk 1 juta kowe. Lah iya. Kok nak ana sing kok nak bene ndek telepon ben aku sing ngangkat wae ngono. Lah anak pirang gambangane nek udah kerja kabeh kene rumah tangga dalan kok direwehi terus uteke di mana. Tak konokne wae. Nah, ini kalau ini IC-nya itu agak apa ya gitu ya, tapi ini secara finishing udah profesional guys. Nah, gitu guys, udah mewah. Oke, setelah kita potong ini tadi guys ya, udah jadi semuanya. Nah, gini tinggal kita sudah selesai ya, gini seperti ini. Untuk finishnya sendiri teman-teman bisa, ini nggak kalah sama finishing ini untuk tahan airnya juga lumayan keren dan bagus. Nah seperti ini ini loh guys, jadi keren dan mempesona. Oke, nanti channel Jendela Wali.